Okay, good morning. How are you guys? I hope that you always in a good condition during this pandemic. Oke, jadi saya harap kalian masih ingat dengan wajah saya, karena kebetulan di reservasi itu ada 3 guru yang mengajar kalian di kelas 12, jadi kemungkinan akan ada 3 guru itu nanti yang akan menghandle kalian. Ya, jadi di pertemuan kali ini, otomatis nanti kalau misalnya Pak Putra di awal ngajar, baru akan ketemu Miss Ade itu di 2 minggu lagi, ataupun 3 minggu lagi kalau misalnya Pak Putra itu sudah selesai dengan materinya, ataupun Miss Titin. Oke, jadi di pertemuan kali ini, itu waktu ini kalian sudah belajar banyak sama Miss Titin, itu sepertinya kalau nggak salah sekitar 2 kali pertemuan, kalian membahas tentang formulir yang ada di reservasi, jadi Miss harap kalian masih buka-buka materinya, masih kalian membaca materinya, karena itu nanti kita sangat penting di UKK tentunya. Ya, jadi bagaimana cara kalian mengisi formulir dan bagaimana cara kalian itu menangani reservasi, baik melalui email atau melalui telepon. Nah, jadi Miss, jangan deh dulu Miss jelasin. Jangan deh dulu, artinya Miss bilang, bagaimana sih Miss caranya menghandle reservation itu by telepon. Jauh dari materi itu, masih ada banyak materi yang harus kalian pelajari. Contohnya yang sekarang Miss akan kasih kalian itu adalah SOP Handling Reservation by Email. Oke, jadi sebelum itu Miss harap kalian on-kan videonya. Jadi masih ada beberapa dari kalian yang masih di nonaktifkan videonya. Jadi Miss mohon kalian mengaktifkan videonya untuk pertemuan kita kali ini. Oke, biar Miss bisa lihat senyum-senyum kalian, senyum pagi kalian, atau mungkin senyum-senyum kalian yang baru bangun. Miss mau lihat itu, karena kan kita baru ketemu di online ini aja, di kelas online aja. Jadi udah kelasnya online, terus kalian nonaktifkan videonya, dan bagaimana caranya Miss tahu wajah-wajah kalian. Oke, ini wajah-wajah seseorang yang akan menjadi staf profesional di hotel Astungkare, gitu ya ceritanya. Oke, jadi seperti biasa, sebelum Miss mulai pembelajaran, Miss akan buka pertemuan kali ini dengan panganjali. Om Swastiastu. Oke, without further ado, I would like to share my screen for you. Oke. Standard Operational Procedure Handling Reservation by Email. Oke, jadi sebelum Miss bahas ini, itu masih ingat nggak ada berapa formulir di reservasi? Oke, jadi kurang lebih itu akan ada 7 formulir yang nanti akan kalian tangani, yang sudah dijelaskan oleh Bu Titin. Ya, yang sudah dijelaskan oleh Bu Titin, bagaimana cara pengisiannya, itu yang akan kita pelajari sekarang. Miss di sini, Miss akan memberikan kalian SOP, step by step, bagaimana sih kita nantinya sebagai seorang petugas reservasi, kalau misalnya ada tamu yang mengirim email ke hotel kita, lalu dia ingin memesan kamar, apa yang saya lakukan? Seperti itu. Ya, jadi sekarang Miss akan kasih tahu ke kalian bagaimana caranya handling reservation by email. Oke, for your information guys, jadi untuk handling reservation by email, ini merupakan kasusnya ini kasus UKK tahun lalu. Jadi Miss harap kalian bisa standby di screen yang Miss share. Ini merupakan soal UKK tahun lalu dan kalian sebagai seorang petugas reservation yang dimana kalian harus menangani email masuk dari tamu ataupun dari travel agent. Oke. Next. Penanganan reservasi melalui email. Masih ingat dengan tugas utama petugas reservasi? Oke, jadi tugas utama petugas reservasi itu adalah pasti menangani pemesanan kamar. Oke, pemesanan kamar itu ada banyak sumbernya.
Sumbernya itu bisa dari telepon ataupun dari email. Yang concern-nya Miss hari ini itu adalah penanganan reservasi melalui email. Oke. Jadi, sebagai petugas reservasi yang profesional, kalian harus tahu apa saja langkah-langkah ataupun bagaimana pekerjaan yang harus saya ambil dalam menjadi petugas reservasi yang profesional. Oke, mungkin sebenarnya ini materi sudah ada di channel YouTube SMK Ratnawarta. Itu sudah dijelaskan oleh Bu Titin dan Bu Mariantini. Kalian bisa cek YouTube-nya di sana. Kita sudah membuat video dari tim Pronovis. Kita sudah membuat video mengenai penanganan reservasi melalui email. Ya, jadi kalau misalnya kalian kurang paham dengan apa yang saya jelaskan sekarang, dan kalian ingin misalnya mengetahui lagi dalam tentang penanganan reservasi melalui email, kalian bisa cek di channel YouTube yang sudah diupload oleh sekolah. Oke. Well, Miss, apa saja sih, Miss, SOP menangani reservasi melalui email? Apa saya harus cantik dulu sebelum emailnya masuk? Apa saya harus ganteng dulu, Miss, sebelum emailnya masuk? Atau saya harus gimana, Miss? Oke, let's see my screen first, or my PowerPoint. Yang pertama, SOP menangani reservasi melalui email. Yang pertama itu ada persiapan diri dan alat kerja. Oke, jadi sebelum kita bahas SOP yang lainnya, kalau misalnya kalian merasa ini penting, then you need to write down in your notebook. Miss harap kalian mencatatnya kalau kalian merasa penting. Dan if you think that misalnya kalian sudah, saya sudah hafal nih sama materinya Miss Ade, baru saya lihat aja screen-nya saya udah bisa masuk di otak saya, gitu misalnya. Then you don't need to write down on your book. Oke, jadi sudah pengalaman sekali, badannya saja yang join di Zoom ini, tapi otaknya itu bisa mungkin ada di game Mobile Legends, ada di PUBG, seperti itu. Ya, I just want to remind you that kasihan dong saya ngomong di sini ngomel-ngomel ke kalian, tapi kalian nggak mendapatkan materi apa. Oke, jadi saya mau tugas utama kalian itu adalah sebagai siswa, jadi tolong apa yang seharusnya kalian lakukan. Misalnya kalau ada guru yang juru kalian mencatat, kalau kalian sudah rasa materinya itu penting, then you need to write down on your notebook or on your book, biar nggak nanti sudah ada UTS atau sudah ada ulangan umum, nanti kalian, ini materinya apa? Biar nggak seperti itu. Ya, oke, jadi kalian bisa berpikir, misalnya ini orangnya galak-galak. Enggak, no. Saya cuma mau kalian disiplin. Disiplin dalam artian kalian itu bisa menempatkan di mana diri kalian seharusnya. Atau juga nanti kalian jam 12 sudah free, dan di atas jam 12 itu kalian sudah bisa melakukan apa yang ingin kalian lakukan. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ada jadwal untuk Zoom meeting, ya tolong Zoom meeting dan pelajari apa yang diberikan oleh guru. Gitu. Oke? Good, saya tahu kalian udah tahu itu karena kalian udah besar. Oke. Yang pertama, persiapkan diri dan alat kerja. Persiapan diri itu maksudnya gimana, Miss? Persiapan diri itu misalnya kalian sudah ready di tempat kerja kalian. Reservasi itu di mana kerjanya? Reservasi itu kerjanya di back office. Jadi make sure that your back office is clear. Oke, jadi usahakan tempat kerja kalian itu sudah ready untuk menjadi media sebagai penerimaan email tamu. Oke, alat kerjanya itu apa? Kalau misalnya kalian baru masuk, misalnya kalian dapat shift pagi, kalian bisa rapikan dulu tempat kerja kalian bisa hidupkan komputernya dulu, dan kalian bisa prepare formulirnya, dan make sure kalian sudah ada pen and pencil with you, seperti itu. Ya, persiapan diri dan alat kerja. Itu. Yang kedua, membuka surat ataupun email yang masuk atau diterima, di print out jika melalui fax, dan jika reservasi melalui mesin fax, itu di print out reservasinya. Oke, jadi kalau misalnya di email, itu bisa standby di komputer. Kalian bisa menyalin informasinya itu langsung ke formulir. Kalau itu di komputer atau di email bisa. Oke. Jadi, baca dengan teliti. Kalian harus membaca dulu. Ini si Mr. X-nya ini, example, Mr. X-nya ini dia mau kamar apa? Dia mau special request-nya apa?
Itu yang harus kalian baca dengan teliti. Jangan sampai tamu yang meminta double room, kalian tulis di formulir itu single room. Jangan seperti itu. Itu kesalahan fatal yang dilakukan oleh seorang petugas reservasi. So that's why you need to read clearly the information. Sudah? Oke, dan yang keempat, cermati dan pahami isi email secara detail. Ini berkaitan dengan SOP yang nomor 3. Ini berkaitan dengan baca dengan teliti dan juga cermati dan pahami isi email dengan secara detail. Ya. Dan yang kelima, mengecek ketersediaan kamar, apakah kamar yang dipesan tersedia ataupun tidak. Di sini, pada SOP nomor 5, ini akan ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan itu apa saja, Miss Ade? Yang pertama, kemungkinan kamar itu tersedia. Dan yang kedua, kemungkinan kamar itu tidak tersedia. Oke, jadi kamar yang tersedia ini itu akan dijelaskan di next step, step nomor 6, and then rest of it. Dan untuk yang kamar tidak tersedia, kalian bisa tawarkan jenis kamar lain kepada calon tamu. Oke, jadi misalnya ada 2 orang tamu, dia honeymoon, dia minta kamar double room, misalnya, tapi double room yang bisa dibilang double room itu dengan honeymoon decoration, misalnya seperti itu. Kalau misalnya itu tersedia, ya kalian bisa jual itu ke tamu. Kalau misalnya tidak tersedia, kalian bisa tawarkan kamar lain. Oke. Nah, ini untuk SOP jika kamar tersedia. Jika kamar tersedia, ngapain, Miss? Apa saya biarin gitu aja? Apa saya tinggal makan beli bakso dulu, Miss? Oke, jadi untuk jika kamar tersedia, blok di conventional chart agar tidak ada yang memesan lagi. Sudah, maksudnya blok di conventional chart itu bagaimana? Seperti yang sudah dijelaskan sama Miss Titin waktu ini, itu kalian bisa lihat nomor 7, itu merupakan contoh nama formulir yang ada di reservasi. Conventional chart itu masih ingat nggak conventional chart itu apa? Okay, I would like to open question and answer session in the end of this discussion. Okay, jadi untuk conventional chart itu adalah formulir yang kita gunakan untuk mengetahui apakah kamar itu masih tersedia atau masih bisa dijual atau tidak. Lalu kalian bisa blok di sana. Misalnya dia mau double dan nomor kamar di hotel kalian itu adalah 205. Jadi kalian blok conventional chart, blok tabel itu sesuai dengan tanggal tamu check-in. Misalnya dia check-in-nya itu tanggal 1. Kalian blok tanggal 1, misalnya sampai tanggal 5 check-out. Kalian bisa blok tanggal 1 sampai tanggal 5 itu. Lalu kalian isikan nama dan apa saja metode pembayaran tamu. Miss harap kalian sudah masih ingat itu yang sudah dijelaskan sama Bu Titin. Oke, jadi saya tidak akan menjelaskan itu lagi. Ya, sudah selesai kita blok kamar, lalu kita menyalin segala informasi sedetail-detailnya di formulir reservasi. Di formulir reservasi. Yang pertama ada reservation form, ada conventional chart, ada expected arrival list, expected departure list, reservation diary, reservation slip, and confirmation letter. Okay? Good. Next, di saat kalian sudah menyalin semua informasi tamu, lalu kalian mengarsipkan semua formulir itu. Menjadikan satu formulir jika tamu akan melakukan check-in atau perubahan reservasi agar mudah kalian sebagai petugas reservasi mengecek pesanan tamu. Miss, kenapa kita perlu mengarsipkan? Kenapa kita nggak pakai formulir itu untuk bungkus kacang aja, Miss? Oke, formulir reservasi itu sangat penting sekali diarsipkan karena siapa tahu kita di reservasi itu kan ada jenis-jenis reservasi. Oke, misalnya nih, tamu ada yang melakukan amendment reservation atau perubahan
reservasi. Ya, nanti reservasinya itu bisa dirubah. Dia misalnya tadi Miss bilang reservasi itu maunya check-in tamunya tanggal 1 sampai tanggal 5. Contohnya seperti itu. Tapi karena dia sakit, misalnya suaminya sakit, dia ingin merubah reservasinya. Dia ingin merubah reservasinya menjadi tanggal 15. Contohnya seperti itu. Itu bisa kita rubah formulirnya sesuai tanggal terbaru yang dia inginkan. Dengan catatan kamar yang dia minta pada hari itu tersedia. Itu kita bisa melakukan perubahan reservasi. Namun, jika tipe kamarnya tidak tersedia pada hari itu, kalian bisa tawarkan tipe jenis lain. Kalau misalnya tamunya itu memang benar-benar menyukai hotel kita. Contohnya dia tidak mau pindah ke hotel lain hanya karena tipe kamar saja tidak tersedia. Gitu. Oke. Itu, tamu kadang-kadang juga bisa melakukan perubahan reservasi. Sudah Miss jelaskan di awal, perubahan reservasi itu banyak sekali faktornya. Ada faktor tamu sakit, faktor ekonomi, ada mungkin pesawatnya, itu banyak sekali faktornya. Saya sudah jelaskan itu ke kalian. Oke? Oke guys, let's move on. Oke, contoh pemesanan kamar. Jadi ini merupakan soal UKK tahun lalu, ya. Anda adalah seorang reservation clerk. Reservation clerk itu sama artinya dengan reservation staff. Menerima pemesanan kamar melalui email. Print out surat pemesanan adalah seperti berikut. Jadi kalian bisa lihat dulu kasus yang bisa dikasih di sini. Ini merupakan anggap saja. Let's imagine that this Krishna Tour and Travel reserve a reservation sesuai dengan kasus yang Miss kasih di sini. Oke, ayo kita baca dulu sama-sama. Ini ada pesanan email dari Krishna Tour and Travel. Sudah? Ke siapa? Ke front office manager of Ratnawarta Hotel. Oke, jadi di sini let's imagine the Ratnawarta Hotel in Jenderal Ahmad Yani Street. Oke, ini adalah alamat yang lengkap, Kota Serang, Banten, Indonesia. Oke, lalu isi dari reservasinya seperti berikut. Mohon diberikan pelayanan kepada Ibu Laras Samara dan 2 anaknya yang berusia 19 tahun. Berikut detail pemesanannya. Oke, jadi si Ibu Laras Samara ini dan 2 anaknya, sudah dia memesan 2 deluxe double garden view dengan harga 2 juta per malam. Di mana, Miss? Di Ratnawarta Hotel. Lalu, dia itu menggunakan transfer in out, APT or HTL. APT itu maksudnya dia itu mau dijemput di airport. Itu merupakan sebuah bahasa travel agent. APT, HTL, APT itu. Ya, itu merupakan sebuah bahasa travel agent. Dia mau tamunya itu mau di pick up di airport and then escort again to the airport. Dan yang ketiga, private car and guide driver itu selama 2 hari. Dia mau private car dari hotel dan dia mau guide driver also dari hotel. Dia mau itu selama 2 hari. Ibu Laras Samara akan tiba di Soekarno-Hatta International Airport tanggal 25 Maret 2020 dengan expected time arrival itu jam 1. Dan dengan menggunakan penerbangan GA730. GA730 ini adalah nomor pesawat untuk Garuda Indonesia. Itu biasanya disingkat dengan GA. Dan akan melanjutkan perjalanan ke Surabaya pada tanggal 29 Maret 2020 dengan GA320. Jadi estimate time departure-nya itu sekitar jam 9. Pembayaran akan diselesaikan oleh Krishna Tour and Travel. Oke, jadi dia merupakan pembayaran yang langsung diselesaikan oleh Krishna Tour and Travel.
Oke, konfirmasi dari Bapak. Kami tunggu secepatnya. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Hormat kami, tanda tangan IGD Wardana sebagai tour manager. Di mana tour manajernya? Di Krishna Tour and Travel. Oke, good. Well, Miss mau kalian baca sekali lagi kasus ini. Krishna Tour and Travel-nya mengirim email ke Ratnawarta Hotel. Let's imagine that Krishna Tour and Travel is in Denpasar, Bali. And then Ratnawarta Hotel is at Jenderal Ahmad Yani Street. Okay? This is ada 2 deluxe double garden dengan harga 2 juta. Ada transfer in out and pick up and escort the guests, and then private car and guide driver. Good. Jadi tanggal check-in-nya itu adalah tanggal 25. Oke, jadi kalau kasus itu Miss pecah dan bisa dibawa ke reservation form, begini jadinya. Ini merupakan contoh pengisian reservation form. Jadi bisa kalian lihat baik-baik bagaimana caranya mengisi reservation form itu. Okay, let's start with the full name. With full name ini, Mrs. Samara. Samara siapa tadi? Samara Laras nama tamunya. Okay. Number of night itu ada 4 nights totally. For the arrival date, 25th of March 2020. And then departure date, March 29th, 2020. Flight details. Flight details itu tadi yang Miss bilang, details penerbangannya, dia menggunakan GA dengan nomor pesawat 730 dan ETA, estimate time arrival, itu ada jam 1. Room type-nya dia mau deluxe double. Number of room, dia ada memesan 2 kamar. Oke, jadi Mrs. Samara ini dan keluarganya, itu maksudnya Mrs. Samara, suaminya, dan 2 orang anaknya. Anaknya ini berusia tadi berapa? 19 tahun. Oke, good. Number of persons-nya 4. Kenapa 4, Miss? Tadi itu sudah Miss bilang. Room rate-nya IDR Indonesia rupiah 2 juta per malam. Dengan home address-nya kita tidak isikan karena tidak ada alamat lengkap, itu alamat ditujukan untuk alamat tamu, detail alamat tamu. Ya. Company or travel agent name, of course, tadi sudah dari Krishna Tour and Travel. Dan ada company or travel agent address, itu ada Jalan Ngurah Rai nomor 5 dan Pasar Bali. Adapun fax dari travel agent, itu kalian sudah bisa lihat di sana, method of payment-nya T-A. T-A itu artinya travel agent yang langsung membayar. Apapun administrasi tamu di hotel, itu travel agent yang menangani. Kalau misalnya tamu individu gimana, Miss? Method of payment untuk tamu individu itu bisa kalian gunakan P-A atau personal account. Oke, good. Untuk contact person, sesuaikan credit card number tidak diisi. Kenapa itu kosong, Miss Ade? Itu kosong karena semua pembayarannya sudah diisi atau dipegang oleh Krishna Tour and Travel. And then guaranteed booking. Nanti itu guaranteed booking untuk travel agent apa? Biasanya menggunakan confirmation letter. Okay. Remark. What is remarks? Remarks means special requests. Okay. Room with garden view, pick up service from the airport and drop to the airport.
Oke, ini maksudnya yang tadi, room with garden view, pick up service from the airport and drop to airport. Reservation number-nya bisa kalian kasih strip, tapi reservation number-nya ini kalian sesuaikan. Si Mrs. Samara ini reservasi ke berapa? Sudah kalau misalnya dia reservasi atau reservation form-nya ini dia merupakan tamu ke-10, ya kita bisa buat reservation number-nya itu adalah tamu yang masuk pada hari itu dan nomor reservasinya adalah nomor 10. Bisa kalian buat 01 juga di reservation number-nya di bawah itu. Oke, taken by Mr. Ahmad. Date-nya tanggal 10 bulan 3. Ceritanya emailnya ini masuk tanggal 10 Maret 2020. Oke, itu di reservation form. For your information guys, ke bawah sampai di date dari home address itu menyesuaikan. Kalau misalnya tamunya itu merupakan pemesanan tamu individu, kalian bisa sesuaikan dengan di sini kalian berarti tidak mengisi company or TA name, itu jika tamunya individu, atau company or TA address, itu dikosongkan, phone fax or number itu dikosongkan. Ya, sampai di contact person. Kalau tamu itu individu. Individu itu maksudnya gimana, Miss? Individu itu adalah tamu yang mengirim email ke hotel langsung, tidak melalui jasa travel agent. Kalau ini kan semuanya sudah si Krishna Tour and Travel yang mengurus. Oke, jadi kalau misalnya tamu itu misalnya Miss Ade Helmiari nih, ceritanya Miss nginep ke Ranawarta Hotel gitu. Terus company or travel agent name-nya ini dikosongkan. Ya, kalian bisa isi strip. So far so good. I hope that you understand. And then next, ada reservation slip. Reservation slip, let's start with the name first. Mrs. Samara, L-nya bisa dilupa, pokoknya Mrs. Samara. And then flight time, and then arrival-nya dibuat tanggal check-in-nya. Terus room type, 2 deluxe double, kalian bisa singkat deluxe double menjadi DLX DBL. And then PAX itu ada jumlah tamu yang menginap 4. And then departure itu ada keberangkatan tanggal 29 Maret 2020. Remarknya, room with garden view, pick up service from airport and drop to airport. And reserved or revised by Mr. Ahmad. Oke, di sini nama si penerima reservasi. Ya. Oke, guys, for your information, jadi kalau misalnya kalian sudah bisa mengisi reservation form yang ada di slide sekarang, automatically you can fill all of the forms in reservation. Maksudnya itu secara otomatis kalian sudah bisa mengisi semua formulir yang ada di reservasi. Why I said like that? It's because all of the information based on what the guest needs, it's all in reservation form. Oke. Jadi reservation 6 formulir sisanya itu ya sama isi formulirnya seperti yang ada di reservation form. Data yang banyak itu adalah di reservation form. Yang lainnya palingan cuma seperti reservation slip, and then conventional chart. Ini apalagi sedikit sekali, kalian tinggal ngeblok aja kamarnya. Seperti itu. Jadi kalau if you already can fill all of the information in reservation form, then automatically you can fill rest of the forms in reservation. I believe that. Okay. Well, reservation slip, I think I already explained it. Let's continue. Conventional chart. Sepertinya sih, Miss Ade kira kalian sudah familiar with this conventional chart. It's because when you come to the front office lab, kalau kalian misalnya datang ke lab front office, itu sudah
terpasang jelas di dinding FO Lab about conventional chart. Oke. Terus, kalau misalnya saya sudah familiar dengan conventional chart, Miss, apakah saya sudah bisa mengisinya? Oke, jadi itu merupakan pertanyaan yang besar dan sekarang Miss akan kasih tahu kalian how to fill this form. Well, let's start with the month first. Month itu ada March. Kalian isikan reservasi itu bulan apa? Sudah? Jangan sampai kalian isikan reservasinya itu masuk padahal Desember. Tamunya itu mau pesan kamar Januari. Jangan Januari, artinya kalian tulis. Ya, untuk year-nya itu 2020. And then type of room itu jenis kamar based on what the guest need. Number of room, masih ingat nggak berapa tadi Mrs. Samara ini pesan kamar? 2. Oke, 2. 2 deluxe double. Untuk room numbernya itu 105 with 104. And then kalian bisa pilih, nanti bisa Mrs. Samaranya yang milih dia dan suaminya mau di 105 atau anaknya mau di 104. Okay? And then let's focus on the date. Date di sini yang tadi bisa dibilang how to block the room is. How to block the room? Block the room itu kalian bisa tuliskan dari tanggal check-in tamu. Kalian bisa lihat bloknya itu kalian hanya isikan garis lurus with panah sedikit di ujung-ujungnya itu. Lalu, tapi itu harus sesuai dengan tanggal check-in-nya. Ya, tadi kan kasusnya itu check-in-nya tanggal 25. Lalu dia check out tanggal 29. How to count the night, Miss? Bagaimana cara menghitung malam? Oke, cara menghitung malam itu kalian bisa lihat di conventional chart. Berapa malam kira-kira Mrs. Samara ini? Kalau dia check-in-nya itu tanggal 25 dan dia check out tanggal 29, automatically it's 4 night. Kalian bisa lihat di garis misalnya nih. Kalian bisa hitung malamnya. 25 malam kira-kira tamunya udah di situ nggak? Karena dia udah check-in tanggal 25. Oke, 26 malam ada, 27 malam ada, 28 malam ada. Artinya 29 malam tamunya itu sudah tidak di Ratnawarta Hotel. Oke. Oke guys, I remember that kalian bisa lihat di bawah kop Ratnawarta Hotel itu ada $1. What is that means, Miss? $1 itu artinya harga dolar pada saat itu. Misalnya $1 itu 13.000. Then you need to write 13.000 over there in $1 itu. Okay? Good. This is confirmation letter or confirmation form. Tadi kenapa Miss kok nggak ada guaranteed booking di reservation formnya? Karena dia itu dari travel agent sudah artinya mempunyai confirmation letter, surat konfirmasi. Let's imagine that confirmation letter itu adalah surat konfirmasi. Surat konfirmasi, misalnya March, itu diisikan tanggalnya tanggal 10. Tanggal berapa kalian mengisi form itu? Ya, jangan sampai di date itu kalian tuliskan tanggal check-in tamu. Itu salah besar. Itu adalah tanggal kapan reservasinya masuk. Contohnya di situ ada Maret tanggal 10, 2020. Ini siapa yang membuat Miss confirmation letter-nya ini? Confirmation letter ini dibuat oleh pihak hotel. Yang pihak hotelnya ini mengirimkan konfirmasi ke Krishna Tour and Travel. Makanya di sini ditulis to Mr. Wardana Igede as a tour manager. Address our company, Jalan Ngurah Rai nomor 5 Denpasar, itu namanya Krishna Tour and Travel.
phone, fax, email. Dear Sir or Madam, warm greeting from Ratnawarta Hotel. We are pleased to confirm your reservation with detail as below. Sudah? Karena tidak ada reservation number, jadi confirmation number-nya juga bisa dikosongkan. Guest name Mrs. Samara. Total person 4, sesuaikan ini dengan pesanan kalian, jangan ada yang merubah kasus. Sudah? Room type deluxe double, room rate IDR 2 juta per malam, arriving date-nya kalian tuliskan tanggal check-in, departure date kalian tuliskan tanggal check-out, and then airport pick up by hotel's driver, karena dia kan mau special request-nya itu pick up and drop. And then flight details GA730, flight time jam 1, credit card number-nya 0. Why 0, Miss? Karena itu ditangani oleh Krishna Tour and Travel. And then credit card, tadi udah credit card number, expired date-nya juga dikosongkan karena dia melalui jasa travel agent. Kalau misalnya dia tamu individu, baru expired date-nya itu merupakan tanggal pasportnya. Departing to Surabaya, sesuai dengan kasusnya. Dia setelah check out dari Ratnawarta Hotel, dia mau kemana? Gitu. Would you please fill out and sign this confirmation form and return it to us immediately as a guarantee to fax number blah 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 blah, or our email at ratnawartahotel@hotmail.co.id. The bill can be settled by US dollar banknote. If the payment is by credit card, all US dollar rates will be converted to the prevailing exchange rate. Di sini maksudnya suratnya ini adalah dia meyakinkan bahwa si Ratnawarta Hotel ini menyinggung mengenai payment seperti itu ya. If the payment is by credit card, kalau misalnya pelunasannya itu menggunakan credit card, all US dollars rate will be converted to the prevailing exchange rate. Artinya US dollarnya itu akan di-convert to the rupiah. Okay, good. And then untuk kesepakatan cancellation must be received 14 days before arrival, and any amendments 24 hours prior to arrival or check out if already booked in, to avoid one night cancellation or no-show change. Well guys, untuk cancellation ini, kalau misalnya Mrs. Samara akan membatalkan reservasinya, dia harus menghubungi pihak hotel itu 14 hari sebelum tanggal kedatangan. 14 hari sebelum tanggal kedatangan ini, itu menghindari untuk adanya pembatalan reservasi atau tamu no-show yang tidak datang ke hotel. Itu nanti hotelnya rugi kalau misalnya ada tamu no-show. Karena apa? Karena kamarnya kan sudah diblok, artinya dia tidak bisa menjual ke tamu lain, gitu maksudnya. Oke? Okay? Well, karena tadi Miss Ade mulai jam 9.30 and then it's already 10:15. Dan ini sudah jam 10.15. I hope that this not wrong. Okay. Well guys, I just want to inform you untuk mengisi atau untuk mengerjakan ulangan hariannya untuk kelas yang Miss Ade ajar. Sudah untuk kelas yang Miss Ade ajar start from AP 7, 8, 9, 10, and 11. Don't forget to fill ulangan hariannya. Sudah assessment-nya. Itu sangat penting bagi Miss Ade dan juga penting bagi kalian to know your knowledge. Untuk mengetahui seberapa pengetahuan kalian. Sudah ulangan hariannya itu. Dan for your information, untuk UTS di reservasi, itu kebetulan saya yang buat soalnya. Untuk UTS reservasi, karena kita akan ada UTS tanggal 12 ini, if I'm not mistaken. Tanggal 12 untuk direservasi, please learn types of forms in reservation. Tipe-tipe formulir atau jenis-jenis formulir yang ada di reservasi. Itu misalnya mohon kalian untuk belajar. Lalu setelah ada
types of forms atau kinds of forms, itu ada jenis-jenis reservasi, which is in guaranteed or non-guaranteed reservation. Sudah mana mana reservasi yang ada garansinya dan mana reservasi yang tidak ada garansinya. Sudah, kalau tidak ada garansinya itu bagaimana penanganannya. Kalau misalnya tamunya itu sudah ada garansi bagaimana. I hope that you still remember tentang prepayment advance deposits, itu sudah bisa dijelaskan di awal bisa ngajar. Sudah, dan itu PowerPoint-nya sudah Miss Ade up ke e-learning juga. Jadi Miss Ade mohon untuk kalian pelajari itu, dan juga akan ada sistem-sistem reservasi yang kelihatan. There are 3 kinds of reservation systems. The first is computer-side system, semi-computer-side system, and then manual system. Ya, itu tolong dipelajari lagi. Sistem-sistemnya itu sudah dijelaskan sama Pak Putra, if I'm not mistaken. Sudah, I hope that the result of your UTS it will be better. Sudah, jadi Miss Ade harap hasil UTS kalian itu ya bisa di atas KKM lah, udah kelas 12 soalnya. Oke. Itu untuk sedikit information dari Miss Ade. UTS sudah. Oke, jadi untuk tugas yang tadi seperti dijelaskan sama Bu Giri, itu kan tadi kan ada tugas porter sama tugas reception. Jadi kalian kelas 12, kalian tidak direservasi, kalian tidak ditugaskan untuk membuat itu. Direservasi itu sudah kelas 11 yang membuatnya. Feel free untuk reservasi ya. Jadi kalian tidak membuat tugas itu, dan reservasi itu Miss suruhkan tim DFO, kita guru-guru tim DFO kita tugaskan reservasi itu untuk kelas 11. Oke, jadi nanti kalau misalnya ada dari kalian yang bertanya, loh di reservasi kok tidak ada tugas proyek atau tidak ada tugas proyek? Karena tugas proyek di reservasi itu sudah dialihkan ke kelas 11. Oke? Oke, good. Miss kan baru jelasin formulirnya ini, 3 formulir saja. Dan untuk formulir yang lainnya bagaimana, Miss? It will be continued by Mr. Putra. Oke, next Zoom itu akan diajar oleh Pak Putra, ya, mengenai sisa dari formulir-formulir ini. Oke, dari pertemuan kita kali ini, SOP handling reservation by email. Is there any question? You just need to raise your hand, and then I would like to ask you to unmute, and then you just need to deliver your question. I would like to try to answer your question. Is there any question? Apakah ada yang bertanya? I would like to try to answer your question. Oh, only 56 participants today. Ada yang bertanya, guys? Only 56 doang. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, I would like to ask you, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, Miss Ade yang akan bertanya ke kalian, seberapa pemahaman kalian tentang apa yang sudah bisa dijelaskan tadi? I would like to ask Devi Wulan, are you with me? Wait, Devi. Devi Wulan, are you with me? Ask to unmute, tolong diterima untuk gininya, Miss, untuk di mute-nya.
Atau Devinya ditinggal ke kamar mandi kali ya? Oke. Oke, it's okay. Ada yang raise hand? Okay, do you want to ask me question? Yes, ma'am. Miss, Okay, I mean. please. Okay, I'm Bella from Hotel Accommodation 9. My absent number is Sage. I've been got a problem when I make your, I think it's from you for di ulangan harian 1. Iya, kenapa? Di situ ada soal yang saya dapat dan saya bingung sekali untuk jawabnya. Itu ditanya first name dari nama tamunya adalah Ed Mendes Mahen gitu. Ed-nya tuh apa sih artinya, Miss? Oke, jadi itu merupakan first name dari Mr. Double D, A, D, D, and Mahen. Is that right, if I'm not mistaken? Oke, Mr. Ed Mahen itu merupakan full name dari tamu. Mr. Ed Mahen. Ed-nya itu merupakan namanya si dia. Nama dari tamu. Yes, ADD, kan kalau tidak salah, Mr. ADD itu adalah nama tamunya. Mr. Ed Mahen. Full name dari tamu itu adalah Mr. Ed Mahen. And then the question is, what is his first name? Gitu. Ya, jadi itu memang nama tamunya, Ed. Jangan dikira Ed itu merupakan arti dari tambah. Ed itu kan tambahkan artinya, atau menambahkan di bahasa Inggris artinya. Oke, jadi itu tidak artinya add, itu merupakan originally full name of the guest. Itu kan namanya tiga digit, bukan 3 digit, pokoknya tiga kata. Berarti yang first name-nya itu first name-nya itu merupakan Mr. Ed. Oh, berarti walau di 3 digit itu yang first name-nya Ed. Tak kira Ed itu gelar atau apa gitu. Oh no, jadi Ed itu originally dia itu nama tamu atau full name. Full name dari tamu itu. Okay, is that clear, Bella? Okay. I see. Okay, thank you so much. That's clear. Thank you, Miss. Thank you. How about another rest of you? Lolly, do you want to ask me a question? Yeah. Yes. What can I do for you? Tadi kan di confirmation letter keterangan di cancellation-nya itu minimal 14 hari sebelum kedatangan. Bagaimana kalau seorang tamunya itu booking cuma seminggu sebelum kedatangan, cancellation-nya gimana? Oh, maksudnya bagaimana istilahnya di confirmation letter kalau misalnya tamunya itu tidak memberitahu pihak hotel 14 hari sebelum dia datang. Seperti itu maksudnya. Jadi tamunya itu baru memberitahu seminggu kalau dia itu akan cancellation. Seperti itu maksudnya, Loli? Bukan. Kan tamu biasanya melakukan booking jauh-jauh hari, mungkin sebulan sebelum kedatangan. Tapi ada seorang tamu, dia baru melakukan booking itu seminggu sebelum kedatangan. Sedangkan di confirmation letter itu keterangannya cancellation 14 hari sebelum kedatangan. Bagaimana jika dia kedatangannya itu cuma seminggu sebelum kedatangan? Oke, oh I see. Maksudnya itu dia datang minggu depan. Misalnya nih sekarang tanggal 1 dia mesan kamar. Kan seperti itu. Artinya tanggal 1 sebelum tanggal 1 itu berarti kan tanggal 24 lah ya. Kalau nggak salah 24 25 itulah berarti dia mesan untuk tanggal 1. Gitu maksudnya, Loli? Ya. Oke. Gimana di sana cancellation-nya, Miss? Seperti itu? Ya. Oke, itu bisa gampang sekali ditangani oleh seorang reservasi karena tamu itu sudah memesan seminggu sebelum dia datang, dia tidak mungkin akan melakukan cancellation karena mungkin tamu itu sudah termasuk tamu individu dan dia sudah ada guaranteed reservation-nya. Jadi dia sudah memberikan deposit ke hotel tersebut, jadi dia tidak akan lagi melakukan cancellation kalau dia sudah ada deposit.
Apalagi biasanya tamu yang memesan kamar itu dengan jangka waktu 1 minggu, itu biasanya tamu yang memang mungkin di hotel sebelumnya mungkin ada beberapa permasalahan, atau mungkin dia sudah bisa termasuk ke dalam reservation seperti walk-in, seperti itu. Jadi dia tidak memungkinkan untuk melakukan cancellation. Kalau dia itu memesan seminggu sebelum, karena pasti sudah ada deposit atau uang muka yang diberikan ke tamu kepada pihak hotel, seperti itu. Sebenarnya bisa saja untuk cancellation, sudah cancellation itu sangat sering terjadi. Misalnya tamu sudah memberikan guaranteed reservation, jadi bisa saja dia memberikan cuma-cuma depositnya dia ke pihak hotel kalau misalnya dia memang mau cancellation, seperti itu. Biasanya cancellation itu mungkin tamu yang baru memberikan deposit harga 1 malam 2 juta, itu mungkin bagi tamu karena dia sudah merasa tidak nyaman dan dia tidak ingin menginap di hotel kita, mungkin 2 juta itu ya biarin saja. Seperti itu. Oke, Loli, are you with me? Is there any question again? Yes. So far so good? No, thank you. Good. Okay. Well guys, thank you so much untuk participants yang sudah join meeting hari ini. I hope that you understand with what I explained to you. Sudah, jadi Miss harap kalian bisa mengerti apa yang sudah Miss jelaskan ke kalian. Untuk materi dan lanjutan dari formulir yang lain, ini akan dijelaskan oleh Mr. Putra. Oke? Oke, semangat UTS-nya. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Ya, Miss akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Thank you so much. Stay at home and then stay healthy, guys. Thank you. You can leave the meeting.